Kalau kemarin sudah saya prediksi tentang hubungan Ruben dengan Desi Ratnasari, kemudian hari ini saya ingin memprediksi harapan-harapan dari Betran sama Sarwenda pada Ruben Onsu. Dimana kita tahu Ruben Onsu dengan Desi saat ini sering dipanggil podcast, dipanggil di televisi dan lain sebagainya yang memunculkan kemesraan dan kedekatan mereka. Nah, kita juga tahu juga kalau Ruben dengan Sarwenda ini nggak pakai lama cerainya. Setelah itu Ruben ada kedekatan dengan Desi Ratnasari. Dari prediksi saya kemarin ternyata Ruben ini sudah ada rasa sukanya pada Desi kalah dia masih bersama Sarwenda, masih menikah dengan Sarwenda. Dan di prediksi saya kemudian dia memperjuangkan rasa sukanya itu walaupun dengan yang namanya kalau orang sudah terlanjur suka pada orang lain, tentunya yang dilihat untuk istrinya ini adalah kekurangan-kekurangannya. Biasanya kan begitu. Dari prediksi saya kemarin juga begitu. Nah, makanya di sini ingin saya prediksi. Ada pengharapan seperti apakah Bertrand Peto kepada ayahnya. Bertrand Peto ini anak angkat ya, walaupun sudah diakui secara sah saat ini melalui proses hukum, tapi di mana dia sebagai anak angkat tentunya tidak ada keberanian untuk mengungkapkan unek-uneknya dari hati yang paling dalam terkait dari persoalan-persoalan yang saat ini terjadi. Mari kita prediksi saja langsung untuk Bertrand Peto. Apakah yang ingin diungkapkan Bertrand Peto ini kepada Ruben Onsu? The Magician. The Magician ini dari yang tidak ada menjadi ada, atau mengoptimalkan keadaan dan kemampuan. Jadi di sini Bertrand Peto berharap pada ayahnya, ayah, kalaupun kamu sudah menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari, tolonglah jangan memanfaatkan keadaan itu untuk popularitas. Makanya di sini ada sindrom The Magician. Memanfaatkan kemampuan, memanfaatkan kondisi yang ada. Karena ada adik-adik, ada Tania yang harus dijaga kejiwaannya, mentalnya. Mereka belum siap melihat ayahnya seperti itu. Karena mereka baru merasakan bahwa ayah bundanya berpisah, ayah bundanya bercerai ya. Tidak menunggu tahun per tahun, tapi dalam hitungan bulan mereka sudah melihat kedekatan ayahnya dengan Desi Ratnasari. Jadi Bertrandnya berharap jangan memanfaatkan keadaan ini untuk menarik sebuah keuntungan agar popularitasnya bertambah dan lain sebagainya. Maksudnya Bertrand seperti itu. Kemudian ada 8 koin. Nah, koin ini ada kaitannya dengan materi. Dimana kita juga tahu kalau seseorang sering dipanggil podcast, sering dipanggil di tayangan televisi, pasti cuannya juga akan mengalir. Ini ya. Jangan demi popularitas, jangan demi uang kemudian kamu tidak menjaga perasaan adik-adik kayak gitu. Maunya Bertrand seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Transformasi. Walaupun ayah sudah bercerai dengan bunda, ya, walaupun ayah sudah bercerai dengan bunda, tentunya yang namanya anak, tetap harus dijaga kondisi kejiwaannya. Apalagi mereka masih kecil-kecil, belum terlalu mengerti atas situasi dan kondisi. Ya, 2 kartu lagi harapan Bertrand pada Ruben. 5 pedang. Di mana kondisi yang seperti itu yang dipertontonkan ayahnya dengan Desi itu bisa mengganggu kejiwaan adik-adiknya. Ada circle dari pertemanan. Nah, dari circle pertemanan Ruben ini, misalnya Ruben kan bisa menolak untuk dipanggil podcast, untuk dipanggil di televisi yang
yang temanya adalah tentang kedekatannya dengan Desi Ratnasari sebenarnya bisa menolak loh ya, demi menjaga perasaan si anak-anaknya. Makanya di sini ada circle dari pertemananmu yang mungkin dengan melihat kedekatanmu dengan Desi Ratnasari, mereka juga ingin mengambil momen keuntungan agar ratingnya naik dan lain sebagainya. Tapi sadarilah, tayangan-tayangan itu akan melukai keluargamu, melukai anak-anakmu yang masih kecil ini. Karena kamu adalah ayah mereka. Kamu adalah juga panutan mereka, kebanggaan mereka. Sebagai tanggung jawab orang tua tidak hanya sebatas tanggung jawab memberikan nafkah. Karena di sini ada raja koin. Tidak hanya sebatas itu. Tapi perhatian, kasih sayang, menjaga kejiwaannya itu juga sebagian dari tanggung jawab orang tua. Jadi dari kelima kartu ini ada unek-unek yang dirasakan Veteran Peto yang ingin disampaikan kepada ayahnya, tapi secara nyata tidak disampaikan karena Veteran Peto mengerti posisinya sebagai anak angkat. Tapi dalam unek-uneknya dia berharap untuk ayahnya selalu menjaga perasaan adik-adiknya. Juga dalam tayangan-tayangan, entah di podcast, entah di televisi, tetap menjaga perasaan adik-adiknya. Jangan mengumbar kemesraan, jangan berkata-kata yang menunjukkan kedekatan yang terlalu diekspos dengan Desi Ratnasari, karena itu juga melukai anak-anaknya karena mereka belum siap untuk menerima kenyataan yang seperti ini. Jejak digital itu akan sulit untuk dihapus. Sampai kapanpun akan bertengger di internet ya. Tentunya ketika anak-anaknya dewasa mengetahui kelakuan hal yang seperti ini, pasti ada perasaan kecewa nantinya, perasaan sedih nantinya. Dan kalau perasaan kecewa sedih itu sudah mengakar masuk ke alam bawah sadar, pastinya mereka akan menjaga jarak dengan ayahnya. Tapi semoga saja hal itu tidak terjadi. Makanya Ruben juga harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah kerjasama untuk ditayangkan di media sosial. Hati-hati dalam berucap dan lain sebagainya. Karena apa? Kamu tidak hidup sendirian saat ini. Kamu punya ekor, 2 anak kandung, 1 anak angkat. Mungkin kamu tidak terlalu berpikir terkait perasaan anak angkat ya, tapi 2 anak kandung inilah yang harus kamu perhatikan juga. Apalagi mereka perempuan loh ya. Perempuan itu biasanya lebih dekat dengan ayahnya. Tapi kalau melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, pastinya rasa kecewa itu akan begitu dalam dirasa. Selanjutnya, harapan Sarwenda pada Ruben seperti apa? Untuk Sarwenda ini kan sudah bercerai. Mungkin tidak secara langsung dia berani mengungkapkan unek-uneknya pada Ruben karena sudah ada batasan-batasannya. Tapi hati terdalamnya seperti apa untuk Sarwenda ini? Sarwenda, apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Energimu yang ingin kamu sampaikan di sini terkait dari mantan suamimu yang lagi dekat dengan Desi Ratnasari. Penggarapan-penggarapan apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Ada simbol perencanaan koin. Jadi Sarwenda ini sekarang ini tidak terlalu berpikir yang macam-macam pada mantan suaminya. Dia lebih berpikir bagaimana saya bekerja. Karena ada anak yang harus ditanggungnya. Juga kalau dia sudah bercerai, pastinya dia harus berpikir sendiri terkait masa depannya, kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya. Di sini Sarwenda lebih sibuk terkait dari penataan keuangan, manajemen keuangan, bekerja keras untuk masa depan. Nah, juga sudah ada 4 cangkir, di mana dia sudah males, sudah males untuk membahas tentang Ruben. Sudah nggak ingin lagi membahasnya seperti itu. Kenapa? Apakah kamu ada kekecewaan yang kamu rasakan? Kenapa? Karena ada simbol desan. Desan ini bisa diartikan hari esok yang lebih baik,
Tapi bisa juga diartikan kemarahan yang begitu besar sehingga tidak bisa lagi untuk diucapkan, untuk dikata-katakan lagi. Bisa dikata ya sakarep mulah kayak gitu kalau orang Jawa bilang ya. Kenapa? Karena sudah nggak bisa dibahas lagi, nggak bisa dipikir lagi seperti itu. Ada 8 pedang. 8 pedang ini lambang dari sebuah pemikiran-pemikiran di mana Sarwenda ini kan sudah bercerai dengan Ruben, makanya di sini dilambangkan Sarwenda memasuki sebuah gerbang. Tapi di dalam gerbang ini ada pemikiran-pemikiran yang dia rasakan yang terkait ada kaitannya dengan perilaku Ruben saat ini. Tapi dia nggak mau ngomong di media sosial atau nggak mau mengungkapkan itu. Tapi di dalam pikirannya sudah berkecamuk. Kenapa? Ada kemarahan yang begitu besar. Tapi dia sudah no reckon, sudah nggak mau lagi bahas Ruben karena kemarahan yang begitu besar. Juga ada kemalasan untuk memperbincangkan Ruben ini tadi. Kenapa? Saking kecewanya, saking marahnya. Kenapa bisa marah? Yaitu tadi karena apa ya, menjaga kondisi anak-anaknya. Kok ya bisa seperti itu kayak gitu. Kalaupun ada hubungan dengan seorang wanita, mbok iya jangan terlalu di-up di media sosial. Diam-diaman kan bisa untuk menjaga perasaan anak sampai anak ini merasa merasa siap menerima situasi dan kondisi. Karena mereka kan barusan bercerai. Anak-anak barusan merasakan berpisah dengan ayahnya. Kemudian ada selentingan kabar ayahnya runtang-runtung di podcast dan di televisi dengan Desi Ratnasari. Jadinya ya nggak masalah sih. Ya wajar saja kalau Sarwenda marah. Tapi marahnya ini dipendam sendiri, tidak diungkapkan di media sosial, tidak diomongkan ke Ruben. Karena dia tahu diri hubungan dengan Ruben sudah berakhir. Satu kartu lagi. Ada 2 pedang. Pedang itu lambang konfrontasi, pedang itu juga lambang pemikiran. Kalau 2 itu lambang kebimbangan. Makanya di sini Sarwenda juga menahan diri antara ingin ngomong ke Ruben atau tidak. Kenapa? Amarah sudah meledak ini sebenarnya Sarwenda ini. Amarahnya sudah meledak melihat perbuatan Ruben yang seperti itu, yang tidak menjaga perasaan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya, cuman di sini ternyata Sarwenda tidak sampai ngomong ke Ruben terkait dari kekecewaan, amarahnya dan lain sebagainya itu. Karena tahu diri bahwa hubungan dengan Ruben sudah berakhir dan tidak ada gunanya nanti kalau bicara di media sosial atau menegur Ruben, nanti jadinya bisa ditafsirkan lain. Makanya dia sibuk bekerja di sini, menata kehidupan, menata masa depannya. Ini ya, jadi baik Sarwenda maupun Onyo ada kekecewaan yang dirasakan, juga sama-sama dipendam ternyata kekecewaan dan harapannya pada Ruben ini. Kalau Onyo lebih posisinya dia tahu diri, ada kayak hutang budi kepada ayahnya. Kalau Sarwenda ini sudah enggan komunikasi, walaupun sebenarnya ingin kayak ngasih tahu Ruben dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya disimpan aja, dipendam saja, sama-sama dipendam perasaannya. Nah, untuk Ruben harus tahu diri dong, anakmu masih kecil-kecil, sejak digital itu kejam. Seorang ayah tidak hanya bertanggung jawab mencukupi nafkah anak-anaknya saja, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya pada anak-anaknya. Kemudian anakmu kan masih kecil-kecil, belum bisa mandiri, belum bisa berpikiran secara kayak orang dewasa. Makanya dalam berucap di media sosial, di podcast, di televisi harus hati-hati dalam menyampaikan. Pastinya nanti akan ada rasa kecemburuan yang dirasakan anakmu ketika kamu lebih memperhatikan anaknya Desi Ratnasari, lebih memperhatikan Desi Ratnasari dan lain sebagainya.